Halo John Lovers. Umur seseorang tidak ada yang tahu. Tak seorang pun yang tahu pasti kapan mereka akan menghadap Sang Khalid, serta bagaimana pula cara mereka menghadap Tuhan. Begitupun dengan para selebriti berikut ini. Mereka meninggal dunia dengan berbagai sebab, dan sedihnya lagi mereka malah meninggal di puncak popularitas mereka. Nah, lantas siapa sajakah para selebriti yang dimaksud? Berikut informasinya dan jangan kemana-mana. Namun sebelum lanjut menonton, pastikan ya kamu telah menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channel ini agar kalian tak ketinggalan informasi lainnya dari channel kami. Satu, Sukma Ayu. Bagi penikmat hiburan era 2000-an rasanya pasti masih ingat dengan Sukma Ayu. Ia adalah aktris kelahiran 10 November tahun 1979, di mana namanya itu melejit berkat sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten, memerankan karakter Rohaya, seorang gadis tomboy berkepala botak dengan sedikit rambut di kepalanya. Namun sayang sekali, karir Sukma Ayu terbilang singkat di jagat hiburan. Putri kandung aktris senior Nani Wijaya ini memulai karirnya pada tahun 2001 dan berakhir pada tahun 2004. Ia meninggal dunia pada 25 September tahun 2004 di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Sebelum meninggal, mantan kekasih pecah ini dirawat di rumah sakit setelah mengalami koma selama 5 bulan 16 hari. Saat itu berseliweran berita bahwa ada dugaan malpraktik dalam kasus Sukma Ayu ini. Namun pihak rumah sakit di mana dia dirawat pun membantahnya. Sukma Ayu pun harus meninggal dunia di puncak popularitasnya. Kepergian Sukma ini bahkan sempat menjadi pemberitaan media selama berbulan-bulan. Alda Risma. Nama Alda Risma juga cukup populer di industri hiburan tanah air. Hal itu berkat beberapa lagu-lagunya yang sangat hits dan meledak di pasaran dan masih sering terdengar hingga sekarang. Nah, Alda Risma ini adalah salah satu penyanyi tanah air kelahiran 23 November tahun 1982. Dia ini populer berkat lagu Aku Tak Biasa dan Patah Jadi Dua yang sangat populer masa itu hingga sekarang. Namun sayang, di masa-masa kepopulerannya, ia pun harus meregang nyawa di tangan kekasihnya sendiri bernama Ferry Surya Prakasa, yang tak lain adalah kakak kandung aktor senior era 90-an, Ferry Salim. Nah, Alda ini ditemukan meninggal dunia di kamar hotel Grand Menteng nomor 432. Dalam tubuhnya itu ditemukan sekitar 20 hingga 25 bekas suntikan mengandung benzodiazepin, propofol, petidin, morfin, dan pil analgetik. Perpaduan kandungan-kandungan obatan tersebut pun diduga menyerang sistem saraf pusat dan saluran pernapasan Alda Risma. Alda pun meninggal di puncak karirnya sebagai seorang aktris dan penyanyi pada tanggal 12 Desember tahun 2006 di usia 24 tahun. Nah, beberapa waktu lalu juga viral rumah persemayaman Alda Risma yang tidak terurus seperti rumah hantu. Wah, benar-benar kasihan sekali ya nasib artis yang satu ini. Adi Firansyah. Masih sekitar tahun 2000-an, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Aktor muda Adi Firansyah dikabarkan meninggal dunia. Adi Firansyah merupakan seorang aktor muda berbakat kelahiran 26 September tahun 1984. Wajahnya saat itu memang banyak sekali membintangi sejumlah sinetron, FTV, bahkan menjadi beberapa model video klip. Nah, memiliki wajah tampan, rupawan, dan masih sangat muda membuat dirinya tidak susah payah untuk tenar seketika. Ia pun banyak digandrungi para fansnya, terutama kaum hawa. Namun sayang sekali nih geng, Adi Firansyah ini pun tidak begitu lama menikmati popularitasnya sebagai seorang aktor terkenal. Sebab pada tanggal 23 Desember tahun 2006 silam, ia pun meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan motor yang parah akibat menabrak bocah mengendarai motor yang hendak menyeberang untuk memutar balik.
Julia Perez. Julia Perez adalah seorang model, aktris, presenter, dan penyanyi tanah air. Dia ini dikenal berkat sejumlah sensasi dan kontroversi yang pernah dia perbuat di masa hidupnya, di samping keartisannya. Selama hidupnya, dia telah banyak membintangi sejumlah sinetron, film, FTV, model video klip, dan bahkan terjun ke dunia tarik suara. Nah, pada tahun 2014, Julia Perez didiagnosis mengidap kanker serviks stadium 2. Kemudian dia pun bolak-balik ke rumah sakit demi melakukan pengobatan dan kemoterapi. Dan ini bahkan sempat dikabarkan menjual rumah dan mobil mewahnya demi biaya pengobatan penyakitnya tersebut. Kemudian pada tahun 2015, Jupe sempat memberikan kabar gembira bahwa ia telah sembuh total dari kanker yang dideritanya. Namun pada tahun 2016 silam, kesehatan Julia Perez pun kembali menurun. Dia pun mengaku kembali mengidap kanker serviks dan sudah stadium 4. Julia Perez pun kembali melakukan serangkaian pengobatan hingga tubuhnya pun terlihat sangat kurus. Nah, meskipun memiliki semangat yang kuat untuk sembuh, namun kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Julia Perez pun meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2017 di usia 34 tahun. Julia Perez juga termasuk selebriti yang meninggal dunia di masa-masa puncak popularitasnya. Olga Syahputra. Berselang 2 tahun sebelum Julia Perez meninggal dunia, sahabatnya Olga Syahputra telah duluan menghadap sang Khalid. Olga Syahputra merupakan seorang komedian, aktor, dan penyanyi yang sangat terkenal di era tahun 2010-an. Dia merupakan aktor kelahiran 8 Februari tahun 1983. Namanya itu mulai dikenal publik saat menjadi presenter musik acara dahsyat di RCTI dan Facebooker di Antv. Selain itu, ia juga banyak membintangi film, FTV, sinetron, dan juga mencoba meruntungan di dunia musik dengan merilis beberapa single. Nah, salah satu di antaranya yang masih mungkin diingat adalah Hancur, Hancur Hatiku. Hancur, hancur hatiku. Popularitas yang didapatkan Olga Syahputra saat itu memang luar biasa. Dia pun menjadi salah satu komedian yang paling disegani dan merupakan komedian papan atas nomor 1. Akibat gayanya yang kocak dan bicaranya yang ceplas-ceplos. Namun sayang, popularitas pun membuat dirinya terlena dan lupa akan kesehatannya. Dia pun harus vakum dalam waktu yang sangat lama sekali demi perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, karena mengidap penyakit meningitis. Nah, akibat penyakit tersebut, ia pun harus menjalani serangkaian pengobatan yang membuat dirinya off dari dunia hiburan selama 1 tahun lebih. Namun pada tanggal 27 Maret tahun 2015 silam, abang kandung dari Billy Syahputra ini pun dikabarkan meninggal dunia. Berita kepergiannya ini bahkan ditayangkan live pada salah satu stasiun televisi swasta. Nah, seperti artis-artis sebelumnya, Olga Syahputra juga meninggal dunia di puncak popularitasnya. Richie Ricardo. Nah, Richie Ricardo ini merupakan seorang aktor dan penyanyi yang sangat populer pada tahun 80 hingga 90-an. Dia ini lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1960 dan terbilang sukses menjadi seorang selebriti papan atas di 2 ronde. Dalam dunia film, Richie selalu memerankan karakter pria lugu yang sering dikerjain oleh cewek-cewek. Beberapa film yang pernah dia bintangi antara lain Gadis Telepon pada tahun 1983, Gairah Pertama pada tahun 1984, Jejaka-Jejaka tahun 1985, dan masih banyak lagi film-film lainnya. Ia juga membintangi film terakhirnya sebelum meninggal dunia di judul Nuansa Gadis Suci pada tahun 1992 bersama Nike Ardilla. Sedangkan di dunia tarik suara, pria tampan rupawan ini juga populer berkat lagu-lagunya seperti Oh Nona Manis, Hujan dan Cinta, serta Cuma Dia. Namun, Richie ini juga termasuk salah satu selebriti yang tidak terlalu lama menikmati popularitasnya. Sebab pada tanggal 29 Oktober pada tahun 1993, dia ini dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit kanker otak yang sudah dideritanya sejak tahun 1988. Nah, berbagai pengobatan sebenarnya baik dalam dan luar negeri telah dilakukan oleh Richie Ricardo. Namun Tuhan berkehendak lain. Richie Ricardo pun harus menghadap sang Khalid di usianya yang masih sangat muda, yaitu 33 tahun dan di masa puncak popularitasnya.
Rian Hidayat. Rian Hidayat juga merupakan seorang aktor dan model yang hits di era 80 hingga 90-an. Dia ini lahir di Praha pada tanggal 11 September 1970 dan masih memiliki darah Cekoslowakia. Rian Hidayat ini merupakan kakak kandung dari model senior Claudia Hidayat. Beberapa film top yang pernah dibintangi Rian Hidayat antara lain Si Roy, kemudian film Lupus yang sukses hingga 5 season. Sementara beberapa sinetron yang pernah dia bintangi antara lain sinetron Bella Vista dan sinetron Tirai Kasih yang Terkoyak. Sinetron Tirai Kasih yang Terkoyak ini menjadi akhir dari perjalanan karir sang aktor. Sebab pada tanggal 8 Februari 1997, ia dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit tifus. Rian Hidayat ini juga populer karena kedekatannya dengan penyanyi terkenal Nike Ardilla. Bahkan mereka sempat dikabarkan menjalin hubungan yang cukup serius. Andi Liani. Dari dunia musik rocker, kabar duka juga datang menghiasi industri hiburan tanah air. Julie Henry bin Saleh Rahim atau Andi Liani adalah seorang rocker yang sangat populer di era 90-an, kelahiran Tanjung Pinang pada tanggal 16 Juli 1964. Meskipun memiliki penampilan yang cukup rocker habis di masanya, Andi Liani ini merupakan salah satu musisi yang dikenal sangat ramah kepada para fansnya. Beberapa lagu rocknya yang populer pada saat itu antara lain lagu Misteri, Sanggupkah Aku, dan Antara Kita. Lagu Sanggupkah Aku bahkan meledak di pasaran dan mendapatkan penghargaan BASF Awards The Best Selling Album Sanggupkah pada tahun 1900. Namun sayang, karir Andi sebagai seorang musisi yang sukses terbilang singkat. Bukan karena tidak sanggup bersaing dengan musisi lainnya, namun di tengah puncak popularitas yang sedang di atas, ia dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di kota Karawang. Ia pun meninggal dunia pada tanggal 25 Juli tahun 1995. Jenazah Andi Liani pun dibawa ke kampung halamannya di Tanjung Pinang dan dimakamkan di TPU Taman Bahagia Bukit Cermin, Tanjung Pinang. Abim Ngesti. Dari dunia dangdut juga hiburan tanah air kembali berduka. Kali ini lewat si pangeran dangdut Abim Ngesti. Abim Ngesti merupakan seorang penyanyi dangdut yang hits di era 90-an. Ia lahir di Jepara pada tanggal 30 Oktober tahun 1978. Dia ini adalah satu-satunya penyanyi muda yang saat itu memutuskan untuk serius menjadi penyanyi dangdut. Namanya itu populer berkat sejumlah lagu hits yang meledak di pasaran, seperti lagu Pangeran Dangdut, Ini Dangdut, Dahsyat, Gadis Baliku, dan masih banyak lagi lainnya. Abim Ngesti masuk deretan selebriti papan atas yang berkarir cukup singkat. Abim Ngesti meninggal karena sebuah kecelakaan parah yang terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, waktu itu tanggal 19 Agustus tahun 1995, mobil yang mengangkut dirinya beserta keluarga besarnya berangkat dari Kudus, kampung halamannya, menabrak truk gandeng yang sedang berhenti di bahu jalan di kilometer 42. Nah, pada saat peristiwa naas tersebut, selain Abim Ngesti, ibunya, bahkan ada adiknya yang masih berusia 6 tahun, sepupunya, dan juga pamannya bernama Kaswito yang sekaligus sopir mobil naas tersebut juga ikut menjadi korban. Nah, selain itu beberapa waktu lalu juga viral di mana makam dan rumah persemayaman Abim Ngesti tampak tak terurus. Poppy Mercury. Nah, siapa nih yang tak mengenal Poppy Mercury? Si lady rocker asal Bandung yang bersuara tinggi. Poppy Yuspirawati atau akrab disapa Poppy Mercury adalah seorang penyanyi slow rock yang tenar di era 90-an. Dia ini populer berkat sejumlah lagu-lagunya yang cukup fenomenal. Nah, beberapa di antaranya yang mungkin hangat di telinga adalah Antara Jakarta dan Penang, Surat Undangan, Antara Kau Dia dan Aku, Hati Siapa Tak Luka, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, bisa dibilang semua lagu-lagu yang pernah dirilis oleh almarhum Poppy Mercury di masa hidupnya sukses di pasaran.
Bahkan beberapa di antaranya ini mendapatkan penghargaan BASF Award. Nah, nama Mercury sendiri terinspirasi dari seorang penyanyi yang merupakan vokalis grup musik Queen, Freddie Mercury, yang juga menjadi idolanya. Namun di tengah puncak popularitasnya, Freddie Mercury harus menerima takdir dari sang Khalid. Ia pun meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 1995 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat komplikasi MAH, bronkitis atau radang tenggorokan, atau yang lebih dikenal dengan difteri serta rematik yang dideritanya. Freddie Mercury sebelumnya masih menggelar show di Padang pada tanggal 2 Agustus tahun 1995. Sebelumnya dia sudah mengeluh kurang sehat, namun pihak panitia memperingatkan Freddie Mercury akan banyak para fansnya nanti yang kecewa. Demi profesional kerja, Freddie pun nekat ke Padang dan menggelar show-nya di sana. Nah, sepulang dari sanalah kesehatan Freddie pun terus menurun hingga akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Ia pun dimakamkan di TPU Sirna Raga Bandung. Nike Ardilla. Artis yang meninggal berikutnya di puncak karirnya adalah Nike Ardilla. Siapa sih yang tidak mengenal Nike Ardilla? Salah satu legenda lady rocker di tanah air. Dia ini merupakan salah satu musisi yang masih sangat populer hingga sekarang, meskipun sudah tiada. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau akrab disapa dengan Nike Ardilla merupakan artis kelahiran 27 Desember 1975. Dia ini merupakan seorang penyanyi, aktris, model terkenal tanah air. Di dunia tarik suara, lagu-lagu yang dirilis Nike Ardilla semuanya meledak di pasaran. Misalnya saja seperti lagu Seberkas Sinar, Bintang Kehidupan, dan masih banyak lagi lainnya. Lagu-lagunya pun menghantarkannya ke berbagai penghargaan bergengsi. Sementara di dunia akting, Nike Ardilla pun tidak usah diragukan lagi. Film-film dan sinetron yang dia bintangi pun semuanya sukses di pasaran. Misalnya saja film Lupus, Gadis Foto Model, dan Kabayan, serta film-filmnya yang lain. Sementara sinetron yang dia bintangi yang mungkin masih melekat hingga sekarang adalah sinetron None, di mana dia saat itu banyak beradegan dengan banyak bintang yang masih eksis hingga sekarang seperti Dian Nitami, Silvana Herman, Krisdayanti, Paramita Rusady, dan lain-lain. Nike Ardilla ini juga pernah menjadi model di berbagai majalah anak muda, mulai dari tabloid dan lain-lain. Tak hanya di Indonesia, Nike Ardilla juga populer di luar negeri. Nama Nike Ardilla saat itu memang sangat fenomenal di mana-mana. Semua kalangan pun membicarakan dirinya. Namun semua popularitas yang ia raih sirna seketika karena tiba-tiba saja dunia hiburan dikejutkan berita kepergiannya untuk selama-lamanya. Nike Ardilla dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 19 Maret tahun 1995. Kurang lebih pukul 6:15 waktu Indonesia bagian Barat, Nike Ardilla ditemukan meninggal dalam sebuah kecelakaan tunggal. Mobil Honda Civic berwarna biru metalik plat D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Edi Martadinata. Diperkirakan Nike meninggal seketika, namun saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan Nike sebenarnya belum meninggal saat kejadian. Barulah dalam perjalanan ke rumah sakit dia meninggal dunia. Nike Ardilla dimakamkan di TPU Cidudu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nike Ardilla merupakan satu-satunya artis tanah air yang tanggal kelahiran dan kepergiannya selalu dirayakan oleh fans fanatiknya yang tergabung dalam Nike Ardilla Fans Club setiap tahunnya.